Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto Tomomi. Saya mahasiswa LPPG Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini tanggal 6 Maret 2024 saya akan melakukan PPL. Untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang mata pelajaran Geografi. Untuk itu sebelum mulai perhatikan dulu di fasilitas kalian, apakah ada yang kotor, tolong dipungut ya. Sudah? Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa ya. Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin doa pelajaran ini. Teman-teman, sebelum kita belajar mulai kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya Bapak absen ya. Orang yang tidak hadir. Batur. Oke. Biar sempat tak? Sebelum masuk ke materi yang Pak Guru sampaikan, ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Desme itu apa? Gempa bumi. Oke, gempa bumi ya. Nah, untuk materi selanjutnya dia bersangkut paut ya. Untuk gempa bumi itu kan berasal dari Dalam bumi bumi. ya. Ya. Nah, selanjutnya materinya tentang tenaga Oksigen. Oke, kita lihat adik-adik tenaga oksigen. Oke, perhatikan adik-adik ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ya kan? Diharapkan peserta didik dapat mengklasifikasikan proses pembentuk gempa bumi oleh tenaga oksigen. Jadi misalkan kalian bisa tahu mengklasifikasikan tenaga oksigen itu yang bagaimana. Terus dengan menganalisis jenis-jenisnya. Kan di situ ada jenis, ada pelapukan, batuan, iya kan? Ada berbagai macam. Ada yang tahu tentang pelapukan? Bagaimana? Itu pelapukan ya. Perombakan, maksudnya batuan-batuan yang besar menjadi batuan-batuan yang kecil. Itu namanya pelapukan, lapuk. Apakah manusia juga pernah lapuk? Ya pernah ya? Kecuali kalau tidak melapuk, itu yang namanya lapuk tua, bujang tua ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya kalian perhatikan video ya. Dengar suaranya? Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi. Jadi, bedanya ketika tenaga endogen berasal dari dalam bumi, tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Beberapa di antaranya berasal dari tenaga air, angin, organisme atau makhluk hidup, sinar matahari, dan es. Selanjutnya, tenaga eksogen terdiri dari adanya pelapukan, erosi, mass wasting, sedimentasi. Kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan. Pembentuk
atmosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pelapukan terdiri dari pelapukan mekanik, kimiawi, dan organik. Yang pertama adalah pelapukan mekanik atau fisik. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimiawi. Jadi pendekatannya adalah tanpa mengubah struktur kimiawi. Jenis pelapukan ini bisa disebabkan oleh adanya perubahan suhu secara tiba-tiba, pembekuan air menjadi kristal es pada celah udara, pergerakan air, pergerakan air laut, dan pergerakan gletser atau es. Pada gambar di slide ini sebelah kanan ada contohnya berupa batuan pecah atau retak karena adanya perubahan suhu yang sangat ekstrim pada siang dan malam hari, sehingga mengakibatkan pelapukan mekanik atau fisik. Selanjutnya adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses penghancuran massa batuan disertai dengan perubahan struktur kimianya. Pelapukan kimiawi bisa disebut juga dekomposisi. Pada proses dekomposisi terjadi reaksi kimia antar massa batuan dengan zat pelapuk. Zat pelapuk ini bisa seperti air, karbon dioksida, atau oksigen. Nah, contohnya hasil dari pelapukan kimiawi adalah berupa stalaktit dan stalagmit yang ada pada dalam gua. Stalaktit adalah yang pada atas gua dan stalagmit ada pada bawah di gua. Kemudian pelapukan organis. Pelapukan organis dikarenakan oleh makhluk hidup dan tumbuhan. Misalnya adalah membusuknya sisa tumbuhan atau akar tumbuhan yang menghantam batuan sehingga menyebabkan retak atau terlapuk. Kemudian ada pengerusakan batuan oleh binatang-binatang kecil di dalam tanah. Dan yang ketiga adalah pengerusakan batuan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya adalah pengikisan. Tenaga eksogen selanjutnya adalah pengikisan atau erosi. Setelah pelapukan ada pengikisan atau erosi. Pengikisan adalah pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, pengikisannya ada beberapa jenis, ada ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Yang pertama adalah ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Penekanannya pada air yang mengalir. Dan ada jenisnya berupa erosi percik, lembar, alur, dan parit. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah erosi percik. Erosi percik yaitu pengikisan yang terjadi oleh percikan air. Misalnya ketika ada tetesan hujan atau air hujan. Contohnya ada pada gambar berikut ini. Kalian bisa memperhatikan adanya percikan-percikan yang menyebabkan erosi. Selanjutnya adalah erosi lembar. Erosi lembar proses pengikisan tanah yang tebalnya sama atau merata dalam satu permukaan tanah. Jadi menyeluruh dan merata. Kemudian ada erosi alur. Erosi alur adalah air yang mengalir berkumpul dalam suatu cekungan sehingga di cekungan tersebut terjadi erosi tanah yang lebih besar. Jadi nampak seperti alur-alur, bisa diperhatikan pada gambar. Nah, kemudian ada erosi parit, sama halnya dengan erosi alur, tetapi saluran-saluran yang terbentuk telah dalam. Jadi bisa dikatakan erosi parit ini perkembangan dari erosi alur. Kemudian selanjutnya abrasi. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil erosi dari erosi marin. Jadi perbedaan ablasi dan abrasi adalah ketika ablasi dia adalah air yang mengalir di daratan, sedangkan abrasi disebabkan oleh air laut. Kemudian selanjutnya adalah eksarasi. Eksarasi atau erosi yang dikerjakan oleh es. Jadi penyebabnya adalah es. Dan biasanya erosi ini terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan yang tinggi yang terdapat salju atau es. Kemudian ada deflasi, yaitu deflasi adalah disebabkan oleh tenaga angin. Pada awalnya hanya menerbangkan pasir dan debu, tapi kedua benda tersebut bisa dijadikan senjata untuk menghantam dan mengikis batuan-batuan di sekitarnya. Pada gambar ini ada dua contoh hasil pengikisan dari deflasi. Selanjutnya adalah mass wasting atau pemindahan massa batuan atau tanah, atau sering juga disebut dengan pergerakan tanah. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah tanah mengalir atau earth flow, kemudian ada lumpur mengalir atau mud flow, kemudian ada rayapan tanah atau soil creep, kemudian ada tanah longsor atau landslide. Selanjutnya ada tanah amblas atau subsidence, dan yang terakhir ada tanah nendat atau slumping. Tenaga eksogen yang terakhir adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Jadi setelah terlapuk kemudian tererosi, maka material-material tersebut akan terendapkan di suatu tempat. Nah, inilah yang dinamakan sebagai proses sedimentasi. Sedimentasi bisa kita
kategorikan menjadi sedimentasi fluvial, marin, dan eolin. Yang pertama, sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah sedimentasi yang pengendapannya diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Biasanya bisa ditemukan pada badan sungai, pinggir sungai, danau, atau muara. Dan hasilnya bisa diantara lainnya dan sebagai berikut. Ada delta dan kipas aluvial. Delta adalah endapan hasil erosi pada muara sungai. Muara sungai bisa berupa di laut atau di danau. Jadi endapan yang ada di dekat laut dan di danau. Sedangkan kipas aluvial, endapan yang ada pada lembah-lembah pegunungan. Perbedaannya adalah lokasinya. Kemudian sedimentasi marin. Material hasil abrasi biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Jadi hasil endapannya ada pada sepanjang pantai. Contohnya ada split. Split adalah sedimentasi atau endapan yang berada pada tanjung. Contohnya pada gambar seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tombolo. Tombolo adalah endapan yang menghubungkan antar dua pulau, antar pulau. Misalnya pada pulau A dan pulau B, terdapat endapan yang bisa menghubungkan kedua pulau tersebut. Itu yang dinamakan sebagai tombolo. Dan yang terakhir adalah sedimentasi eolin yang disebabkan atau dibawa oleh angin. Biasanya berupa gumuk pasir atau sandung, yaitu gundukan pasir yang terdapat di wilayah gurun atau di pantai. Ini adalah hasil dari sedimentasi eolin yang berupa gumuk pasir. Sekian, terima kasih dari Glory Geografi. Oke, setelah memperhatikan video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian tersimpan di memori otaknya kalian? Apa yang kalian bisa tangkap? Seperti jenis-jenisnya eksogen. Apa? Ada yang tahu siapa? Satu orang. Apa? Kira-kira seluruh dia bisa? Apa? Apalagi? Apalagi? Itu pelapukan oksigen dan sedimentasi itu disebut apa? Apa? Jenis-jenis tenaga oksigen. Nah, selanjutnya Guru memperlihatkan ini ya, PowerPoint yang lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Ini tenaga eksogen. Ada 3 ya. Pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, yang bagaimana itu pelapukan? Pelapukan adalah proses. Ya, betul. Pelapukan adalah proses rusaknya batuan dan juga penempatan pada tempat asalnya. Pelapukan dapat terjadi baik secara mekanik, kimia maupun organik. Jadi pelapukan ya. Nah, sumber kekuatan yang mempengaruhi pelapukan adalah sinar matahari dan cuaca iklimnya. Mengapa demikian? Karena sinar matahari itu kan dia menyinari seperti batuan ya. Dia sinar dari tahun ke tahun. Baru kena hujan, maka dia akan lapu. Dia akan kembali ke kecil-kecil. Oke? Nah, seperti ini pelapukan mekanik ya. Adalah rusaknya batuan karena faktor panas dan dingin. Pada kabel yang disebutkan tadi, yang menyebabkan batuan retak dan pecah. Contoh hasil dari pelapukan mekanik adalah bongkar, latar kerikil, pasir debu maupun lembung. Nah, selanjutnya pelapukan kimia adalah rusaknya batuan karena terjadi Reaksi kimia. reaksi kimia. Contoh hasil pelapukan kimia adalah terbentuk 2 bukit-bukit kapur. Yakni batuan gamping yang terlarut oleh air hujan yang mengandung CO2. CO2 itu apa? Hah? Kalau oksigen apa? O2 atau? Kalau CO2, karbon Dioksida. dioksida. Itu menyebabkan itu ya. Itu pelapukan kimiawi. Di geografi ada kimiawi. Ada berbagai macam ya. Ada yang mekanik. Itu geografi. Jadi jangan hanya tahu bahwa geografi itu pelajaran IPS.
Geografi itu bisa juga pelajari untuk mata pelajaran fisika ya. Dia bersangkut paut. Oke, ini pelapukan organik. Yang pertama adalah rusaknya batuan karena adanya aktivitas makhluk hidup. Aktivitas mekanik menimbulkan pelapukan biomekanik. Contoh, manusia memecah batuan, mengolah tanah, menggali lubang tambang, desakan akar yang memecah batuan ya. Itu pelapukan organik. Nah, selanjutnya contoh pelapukan oleh kekuatan anginnya. Nih, ini batuan, sehingga ada batuan yang melayang itu. Kalian lihat di mana ada yang batu melayang di berita-berita, itu disebabkan oleh kekuatan angin. Angin itu bisa menerbangkan batu, ya, seperti ini. Ini contoh kabarnya. Terbentuklah pelapukan kekuatan oleh angin. Sedangkan manusia saja kalau tidak ada angin mati ya. Mau sudah cuti dari dunia, gitu. Paham ini? Nah, selanjutnya erosi. Erosi adalah proses penyipisan dan pemindahan masalah dilakukan oleh angin, air, dan gletser. Tahu gletser? Gletser tidak tahu? Itu hasil dilakukan oleh es ya. Tapi itu berada di kutub utara. Itu. Sana ada berapa musim? 2 musim ya. Musim gugur dengan satu ya. Karena Pak Guru juga belum pernah kesana, pernah ke utara. Ada. Ada. Oke lah ya. Nanti kalau umpama kalian pengen meneliti atau semua orang kuliah atau apa pengen meneliti tentang gletser, boleh langsung datang ke sana. Yang penting buat proposal beasiswa pemerintah. Bisa. Tapi sekarang itu beasiswa pemerintah sudah banyak. Dan tentu saja beasiswa S2 sudah ada sekarang untuk guru-guru yang suka mau. Oke, siapa yang mana? Terus ya, langsung dampak terjadinya erosi ya. Yang pertama, hilangnya lapisan tanah atas yang mengandung unsur hara. Di lapisan tanah itu ada unsur-unsur hara ya, unsur-unsur yang subur. Kalau hilang itu, maka tanaman di situ tidak akan hidup atau tidak subur ya. Yang kedua, kesuburan tanah menurun. Nih, pendangkalan seluruh irigasi. Baru rusaknya bangunan, menurunnya produktivitas pertanian, hilangnya harta benda dan nyawa. Pendangkalan waduk. Ini dampak terjadi erosi. Pernah lihat erosi? Pernah lihat erosi di berita-berita? Seperti di jalan itu, kampung apa di Pulau Jawa ya, erosi tanahnya ada, yang dari gunung tanah yang meluncur ke bawah sampai tertimpa, gitu. Yang namanya erosi itu seperti longsor ya, seperti itu. Oke, sampai sini tanyakan. Nah, selanjutnya Pak Guru membentuk menjadi 3 kelompok. Perhitungannya dari nomor 1, 2, 3. Walaupun mulai 1, 2, 3. Paham ini? Nah, hitung dari sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Oke. Bagi yang 1, 1, yang 2, 2, yang 3, 3. Sesuai dengan ini kelompok berapa? 3. Nah, ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 2. Membedakan. Ini kelompok 1. Kerjakan saja kerjakan di tempat kerja.
Nah, bagus jelas ya. Ini pertanyaan seperti nih, lembar soalnya ada di belakang. Untuk silakan lomba yang berdasarkan pertanyaan yang telah disediakan. Ini soalnya hasilnya, contoh. Seperti ini, sungai yang berkelok-kelok akibat adanya penyerapan itu disebut jadi titik. Jadi isi ya, dilengkapi kolom ya. Untuk kelompok 2, nah ini gambar disesuaikan saja. Maksudnya ini jenis dilakukan apa yang ada di sini gambar ini. Kemudian seterusnya lakukan apa? Gitu. Oke Pak? Kelompok 1? Oke, lanjutkan. Oke, sudah selesai? Nah, masing-masing kelompok siapa yang mendapatkan nomor pertama berarti dia ya, yang kedua, yang ketiga, nanti seterusnya seperti itu. Kami saja. Oke, siapa yang tampil pertama? Oke, dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Dayani. Saya selaku moderator di kelompok 1 yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, dipersilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi pen. Itu dipersilakan. Yang pertama, pengendapan oleh air yang terjadi di muara sungai, jawabannya adalah delta. Yang kedua, sungai yang berkelok-kelok akibat adanya pengendapan, jawabannya adalah meander. Yang ketiga, pelapukan mekanik, jawabannya adalah fisis. Yang keempat, pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat atau gerakan tanah, jawabannya adalah mass wasting. Yang kelima, erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin adalah abrasi. Yang keenam, terbawanya material Perhatikan ya, jangan lupa kalian bertanya ya. angin atau glacier ke suatu wilayah yang kemudian Supaya ada nilai ini adalah terpengaruh. Yang ketujuh, erosi yang disebabkan oleh Yang dilihat di sini keakibat dalam kelompok. pengerjaan es adalah ekskarasi. Yang kedelapan, erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir, jawabannya ablasi. Yang kesembilan, pantai yang mempunyai batuan keras yang besar dan curam, jawabannya ini. Dan yang terakhir, terusuk kapur yang bergantungnya pada atap ruang kapur, jawabannya telat. Baik, itulah saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan saya batasi maksimal 1 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan erosi batuan oleh air. Terima kasih. Jangan lupa nama ya. Dari nama komunitas ini. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Idudio. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik? Terima kasih. Baik, untuk setiap kelompok berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh rekan-rekan dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baluntu. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Langsung saja, faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik adalah perubahan suhu secara tiba-tiba, pembekuan air menjadi es pada celah batuan, pergerakan air, pergerakan laut, serta klester. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 3. Apakah sudah jelas dengan jawaban kami? Jelas. Oke, berikan aplaus. Baik, terima kasih. Itulah materi dari kami. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya salah moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri perkara habis itu kelompok ya. Sangat baik. Luar biasa jawabannya. Untuk itu kelompok selanjutnya usahakan seperti itu ya. Moderator harus tegas seperti itu. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Maharani Juwani. Saya selaku moderator di kelompok 3 yang akan membantu jalannya diskusi. Oke, langsung saja saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Langsung saja. Faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik: yang pertama, perubahan suhu secara tiba-tiba. Yang kedua, pembekuan air menjadi es pada celah batuan. Yang ketiga, pergerakan air. Selanjutnya, bentang lahan akibat proses pengendapan oleh air sungai. Yang pertama, badan sungai. 2, pinggir sungai. 3, muara. 4, danau. Selanjutnya, bentuk-bentuk gerakan tanah yang biasa kita jumpa. Yang pertama, tanah vulkanik. Yang kedua, tanah aluvial. Yang ketiga, tanah gambut atau organsono. Yang keempat, tanah positif merah kuning. Yang kelima, tanah kapur atau metarania. Yang keenam, tanah litosol. Dan yang terakhir, pengaruh tenaga eksogen terhadap kehidupan. Yang dampak positif: yang pertama, menumbuhkan tanaman. Yang kedua, bahan tambang galian. Yang ketiga, dapat dijadikan wisata alam yang sangat menarik. Dan yang keempat, mengurangi letusan gunung berapi. Ada juga dampak negatif. Yang pertama, perubahan suhu secara tiba-tiba, pembekuan air menjadi es pada celah batuan, dan yang ketiga, pergerakan laut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah materi kami pada hari ini. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Pertanyaannya saya batasi setiap kelompok 1 pertanyaan. Oke, silakan untuk kelompok 2 dan 1. Moderator izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Maito. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa saja jenis-jenis tenaga eksogen. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Tenaga eksogen. Moderator, izin. Baik, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan jenis-jenis erosi berdasarkan zat pengikisnya. Bagaimana? Terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab setiap kelompok. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbita Lakun. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis erosi. Jawabannya,
erosi air, erosi angin, erosi gelembung laut atau abrasi, dan erosi sosial. Terima kasih. Saya paparkan kepada kelompok 1 sudah jelas. Oke, berikan aplaus dulu untuk Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya luar biasa ya. Sangat bagus. Oke, selanjutnya. Kedua orang, siapa yang moderator? S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Yusufu. Saya selaku moderator di kelompok 2. Jadi materi kami hari ini yaitu jenis-jenis pelapukan. Untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Usman. Saya di sini selaku pemateri. Langsung saja, berdasarkan gambar di samping ada beberapa jenis pelapukan, yaitu pelapukan kimia mekanik. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi perombakan batuan yang menyebabkan perubahan kimia pada batuan. Terakhir, pelapukan organik. Pelapukan organik perombakan batuan dengan batuan organisme dan tumbuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Sesi tanya jawab saya batasi 1 pertanyaan untuk setiap kelompok. Ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Tutula Lutu. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu apa saja faktor dalam pelapukan? Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Moderator izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Indio. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Proses pelapukan kimiawi terdiri atas proses oksidasi dan hidrasi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan proses oksidasi dan hidrasi? Sekian, terima kasih. Terima kasih karena kami untuk menjawab pertanyaan setiap kelompok. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan di kelompok 2, kelompok 1 yang akan dijawab oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa saja faktor dalam pelapukan? Sinar matahari, air, gelester, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah kelompok 1 sudah jelas dengan jawaban kami? Jelas. Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya, demikianlah ya presentasi dari setiap kelompok. Alhamdulillah penampilannya bagus semua. Dari kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, dan kelompok 3 juga bagus. Untuk itu Pak Guru minta salah satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Silakan Pak Guru.
adalah tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang diantaranya ada pelapukan, penipisan, erosi, dan sedimentasi yang dibantu oleh perubahan suhu air dan angin, dan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan muka bumi. Ya, bagus ya. Coba kita kasih saja, ini pelapukan itu ada 3 ya, pelapukan kimiawi, mekanik, dan kimiawi. Ini seperti itu ya. Nah, selanjutnya Pak Guru ini menanyakan bagaimanakah Bu pelajaran hari ini? Menyenangkan. Baik, seru. Baru menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini beda dengan hari kemarin? Beda. Nah, bedanya sampai kenapa? Ini lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan ya? Ya. Nah, oke. Selanjutnya Pak Guru memberikan tes ya. Nanti lihat soalnya di papan. Ya. Kerjakan dulu. 5 nomor saja. Kertas. Oke, sudah selesai? Ya. Dikumpul saja. Kumpul saja, kumpul. Nah. Kumpul saja, suatu dan. Kumpul. Ayo. Yang lain. Oke, selesai ya. Untuk ini hari pertemuan kita sudah selesai. Untuk itu selanjutnya kalian mempelajari tentang tenaga endogen. Ini kan tenaga eksogen, dan selanjutnya materinya tenaga endogen ya. Itu yang kalian pelajari dari rumah. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Guru minta salah satu siswa untuk akan doa untuk doa menutup. Silakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita sudah belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari setelah selesai. Nanti akan kembali lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.